Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022 terambil dari 2 Korintus 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Sudei naisiat di batado, aibana do padenggatto kita tudirina marhiti Kristus. Jala dilegon do tuhami tohonan pardengganani." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik Kristus mendamaikan agar kita melayani. Jemaat Kristus yang saya kasihi, di Katedral St. Patrick di Dublin, Irlandia, ada sebuah pintu yang menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi 6 abad yang lalu. Pada tahun 1492, keluarga Butler dan Fitzgerald bertengkar memperebutkan sebuah jabatan di daerah tersebut. Pertengkaran mereka semakin sengit sehingga membuat keluarga Butler mengungsi ke katedral tadi. Ketika keluarga Fitzgerald datang untuk meminta perdamaian, keluarga Butler takut untuk membuka pintu. Akhirnya keluarga Fitzgerald membuat lubang pada pintu dan pemimpinnya mengulurkan tangan ke dalam sebagai tanda perdamaian. Kedua keluarga itu pun berdamai, dari musuh menjadi teman. Allah mempunyai pintu perdamaian yang ditulis Rasul Paulus dengan bersemangat dalam surat kepada jemaat di Korintus. Atas inisiatifnya dan karena kasihnya yang tak terbatas, Allah memulihkan hubungan yang rusak dengan manusia lewat kematian Kristus di kayu salib. Kita pernah jauh dari Allah, tetapi dalam belas kasihnya Dia tidak meninggalkan kita. Dia menawarkan perdamaian dengannya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 19. Tuntutan keadilan terpenuhi ketika Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat 21. Alkitab mengatakan bahwa Kristus memperdamaikan kita kepada Allah. Roma 5 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 18, Kolose 1 ayat 20 dan 21. Pendamaian Kristen adalah suatu kebenaran yang mulia. Kita yang dulunya adalah musuh-musuh Allah, sekarang kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita dulunya berada di bawah hukuman karena dosa-dosa kita, namun kita sekarang diampuni. Kita dulunya berperang dengan Allah, namun kita sekarang memiliki damai yang melampaui segala pengertian. Filipi 4 ayat 7. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Ketika Kristus mati di atas salib, Dia memenuhi penghakiman Allah dan memungkinkan musuh Allah berdamai dengannya. Pendamaian kita dengan Allah meliputi pemberian anugerah Allah dan pengampunan dosa kita. Hasil dari pengorbanan Yesus adalah bahwa hubungan kita berubah dari permusuhan menjadi persahabatan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Setelah kita menerima uluran tangan perdamaian Allah, kita diberi tugas penting untuk membawa pesan perdamaian tersebut kepada orang lain. Kini kita mewakili Allah yang ajaib dan penuh kasih, yang menawarkan pengampunan dan pemulihan penuh kepada setiap orang yang percaya. Saudaraku semuanya di dalam Kristus Yesus, Anda tidak bisa mengharapkan Kristus mendamaikan Anda dengan Allah tanpa memberi diri Anda. Memberi diri berarti merendahkan hati kita, melepaskan segala kesombongan, datang kepada Kristus dengan hancur hati dan pertobatan yang sungguh. Mari kita berdamai dengan Allah. Hanya mereka yang sudah berdamai dengan Allah yang dapat berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan musuhnya, dan berdamai dengan lingkungan.
Kristus telah mendamaikan hidup kita dengan Allah melalui karyanya di kayu salib. Kini kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Sekarang Allah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kita. Bersediakah Anda? Mari perdamaikanlah sebanyak mungkin orang kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami telah diperdamaikan dengan-Mu melalui penebusan anak-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.